Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum memulai pelajaran jangan lupa berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajarannya. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah putra Haran. Haran dan Ibrahim adalah putra Azar. Jadi Haran adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam pernah tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihi salam di Syam, tetapi tidak lama mereka berpisah. Nabi Lut diutus Allah ke negeri Sadum dan sekitarnya. Nabi Lut mendapat tugas dari Allah agar mengajak penduduk Sadum berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat dan maksiat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Halo para lebah, selamat datang kembali di Lebah Kampus. Dan di video ini kami akan membahas kisah Nabi Lut alaihissalam. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom atau Sodom yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Roisa dan Zakhrota. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah. Bahkan akhlaknya pun sulit untuk dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, serta belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yaitu berhubungan seks dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, wanita dengan wanita alias lesbian. Dan berikut adalah kisah singkat Nabi Lut alaihissalam. Mengenalkan jalan kebenaran pada kaum Sodom. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal saleh akan diberi pahala dan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Tapi kaum Sodom tidak semudah itu dibalikan pemikirannya.
mereka tetap melakukan semaunya kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat keji. Tamu-tamu misterius. Pada suatu hari, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya itu. Dia pun mempersilahkan para tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Itu ia lakukan untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal ini demikian itu terjadi, sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lainnya. Istri yang durhaka. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Dan ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut itu sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya. Untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu penyebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Azab Allah akhirnya datang. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, datanglah mereka ke rumah untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamunya yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan muliakan. Dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan wanita untuk menjaga kelangsungan hidup perkembangan umat manusia sebagai makhluk hidup yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh itu sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semuanya itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya yang sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongannya, maka aku merasa sangat kecewa. Bahkan sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Kemudian, melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara kepada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan pada kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya, ketika pintu dibuka dan para penyerbu menyejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu.
Mereka mengusap-usap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara itu, para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat tadi berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan di luar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Hukuman berat untuk mereka yang tak mau menyembah Allah. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan dua putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk dari para malaikat tadi. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut yang berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu beterbangan, dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang telah tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan, dan salah satunya di antara mereka adalah istri Nabi Lut itu sendiri. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hi, thank you for watching our video. Please subscribe to make us more excited about creating the next content. Do not forget watching our other videos and see you. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Lut alaihissalam tadi kita dapat mengambil hikmah antara lain. 1. Azab atau siksa Allah menimpa siapa saja yang tidak patuh kepadanya, meskipun dari keluarga Nabi. 2. Pertolongan hanya datang untuk hamba Allah yang beriman dan taat. 3. Allah mengabulkan doa orang yang beriman dan senantiasa taat kepadanya. Nah, sampai di sini dulu